jalla alal in'ami ala ni'matil imani wal islami. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Amma ba'du, ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang budiman dimanapun berada, bertemu lagi kita di channel Abdul Aziz Ahmad dalam rangka syiar dengan agama yang kita cintai ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Di hari yang ke-13 bulan Ramadan ini Allah pertemukan kita kembali. Sekarang di hari ke-12 ya. Mohon maaf. Di hari yang ke-12 ini Allah pertemukan kita kembali. Dan kita akan coba kembali membacakan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah daripada salat tarawih yang malam ke-13. Apa yang disabdakan oleh beliau Rasul, wa fil lailati tsalitsata asyrata jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Dan barang siapa yang mengerjakan dan melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih di malam yang ke-13, maka dia nanti di hari kiamat akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala aminan min kulli su, dalam kondisi yang aman, keadaan yang selamat, min kulli su'in, daripada setiap keburukan. Masya Allah, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-13, maka nanti dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dia pun terselamatkan daripada keburukan-keburukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi pernah ditanya oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfau fis-suri fatatuna afwaja. Wahai Rasul, kabarkan kepada aku daripada firman Allah, yauma yunfahu fis-sur. Ayat yauma yunfahu fis-sur artinya di hari ditiupnya sangkakala. Fatatuna afwaja, maka kalian akan datang secara rombongan-rombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pertanyaan Mu'adz bin Jabal seperti itu, fabaka alaihi salam, Rasul menangis, hatta btallat thiyabuhu min dumu'i ainaihi, sehingga bajunya menjadi basah. Saking apa? Saking mengalir deras daripada air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, sa'altani an amrin azim, engkau sungguh telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sangat agung. Tusyaru ummati ala snai asyara sinfan, perlu engkau ketahui wahai Mu'ad, nanti di hari kiamat umatku akan dikumpulkan menjadi 12 golongan. Al-awwalu yusyaruna min kuburihim laisa lakum yadani wala rijlani. Golongan yang pertama, nanti umatku akan digiring menuju mahsyar, min kuburihim, dibangkitkan dari kuburan mereka, tetapi mereka tanpa kedua tangan dan tanpa kedua kaki. Sangat buruk sekali dan sangat jelek sekali. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-13, maka dia akan diselamatkan daripada itu. Kemudian ada yang bertanya, min kibalir rahman, siapa golongan tersebut? Haula'il ladzina yu'dzunal jiran. Kata Nabi Mu'ad, siapa mereka itu? Orang yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dari kuburnya tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangganya.
Fahada jazaohum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan untuk mereka dan tempat kembali ke mereka adalah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, yusyaruna min kuburihim ala suratil khanajir. Golongan yang kedua umatku kata Nabi, nanti mereka akan dikumpulkan dan akan dikiring ke bangsar, ke mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburnya ala suratil khanajir. Muka mereka semua seperti babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Muhammad bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Golongan seperti apa? Umat seperti apa? Maka Rasul menjawab, haula'il ladzina yatahawanuna bis sholawat. Mereka inilah orang-orang yang suka meremehkan solat. Orang-orang inilah yang mana mereka suka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin tahawun bis salat. Mereka orang-orang yang senantiasa tahawun bis salat. Nanti dikumpulkan mereka dengan muka wajah seperti babi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Atsalitu yusyaruna min kuburihim wa butunuhum mislul jibal. Adapun golongan yang ketiga, wahai Mu'ad, mereka akan digiring ke mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburnya, sedangkan perut mereka seperti gunung, mamlu'atun minal hayati wal aqarib, yang mana perutnya diisi dan dipenuhi dengan ular-ular dan kalajengking. Siapa mereka? Mereka tiada lain adalah haula'il ladzina yamna'una zakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berzakat. Naudzubillah. Wa rabi'u yusyaruna min kuburihim yajri min afwahihimud dam. Golongan yang keempat akan dibangkitkan dari kuburan mereka, digiring menuju mahsyar, tetapi yajri min afwahihimud dam, dari mulut mereka terus mengalir darah. Siapa mereka wahai Rasul? Rasul menjawab, haula'il ladzina kadzabu fil bai'i wasyarra. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta ketika mereka berbisnis, ketika mereka berdagang, berjual beli. Wal khamisu, kemudian golongan yang kelima, yusyaruna min kuburihim qadin tafakhu wa hum antanu raikatin minal jipah bainan nas. Golongan yang kelima adalah orang-orang yang akan digiring ke mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburan mereka, qadin tafakhu, maka perut mereka kembung, wa hum antanu raihatin minal jipah, dan mereka ini sebusuk-busuknya bau minal jipati, daripada bangkai bainan nasi, di antara manusia. Tidak ada bau yang paling busuk, bahkan melebihi daripada baunya bangkai, kecuali golongan tersebut. Siapa wahai Rasul orang tersebut? Haula'il ladzina yaktumuna al-ma'asi khaufan minan nas wa la yakhafuna minallah. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kemaksiatan kepada Allah karena takut dengan manusia, karena malu dengan manusia, tetapi mereka tidak takut kepada Allah dan tidak malu dengan Allah. Kadang-kadang di depan orang pura-pura berpuasa, akan tetapi di belakang orang ketika sendirian dia makan dan minum. Artinya dia hanya takut dan malu kepada manusia saja, tetapi dia tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepadanya. Orang yang seperti itu nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, sementara perutnya buncit dan baunya Masya Allah melebihi daripada baunya bangkai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian wasadisu yusyaruna min kuburihim. Golongan yang keenam adalah orang-orang yang akan dibangkitkan dari kuburnya, maqtu'ayil halakimi wal aqfiyah, di mana mereka ini, orang-orang ini tidak punya tenggorokan. Seperti apa mereka dan siapa mereka? Haula'il ladzina yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang suka bersumpah palsu. Wasabi'u, golongan yang ketujuh, yusyaruna min kuburihim laisa lahum alsinatun. Golongan yang ketujuh, mereka ketika dibangkitkan dari kuburnya tetapi tidak mempunyai lidah. Yajri min afwahimul qayhu waddam, maka terus mengalir daripada mulutnya al-qayhu, nanah yang busuk, waddamu, dan darah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Haula'il ladzina yamna'una asy-syahadah. Mereka orang-orang yang tidak mau bersaksi tentang kebenaran, tidak mau menyaksikan kebenaran. Yang kedelapan, yusyaruna min kuburihim nakisi ru'usihim wa arjuluhum fawqa ru'usihim. Golongan yang kedelapan, mereka orang-orang yang ketika dibangkitkan dari kuburnya, nakisi ru'usihim, mereka akan berbalik antara kaki dan kepala.
Kepala menjadi di bawah, kaki menjadi di atas seperti orang yang breakdance. Siapa mereka itu? Fayunadi haula'il ladzina kanu yaznuna thumma matu wa lam yatubu. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina, thumma matu wa lam yatubu, kemudian mereka mati dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasi'u, golongan yang ke-9 siapa? Yusyaruna min kuburihim sudal wujuhi zurqal uyuni wa butunuhum mamlu'atun minan nar. Sedangkan golongan yang ke-9 adalah mereka orang-orang yang wajahnya hitam, wajahnya gosong, zurqal uyuni, mata mereka membiru, wa butunuhum mamlu'atun minan nar, sedangkan perutnya dipenuhi dengan api neraka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Haula'il ladzina kanu ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan harta anak-anak yatim dzulman, karena zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian golongan yang ke-10, yusyaruna min kuburihim wa qad muli'u judaman wa barasun. Golongan yang ke-10, mereka orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya, wa qad muli'u judaman wa barasun, sementara tubuhnya dipenuhi dengan penyakit baros dan penyakit judam. Apa itu penyakit judam? Dikatakan orang sekarang penyakit merah. Apa penyakit judam itu? Jadi ketika satu ros-rosan tubuh, satu sendi tubuh sudah diamputasi, sudah dipotong, maka terus dipotong, membusuk lagi, dipotong, membusuk lagi sampai habis. Nah, itu penyakit judam namanya. Entahlah penyakit seperti apa, naudzubillah summa naudzubillah. Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Haula'il ladzina akul walidain. Mereka adalah orang-orang yang suka durhaka berorang tua. Naudzubillah. Wal hadi asara, sedangkan golongan yang ke-11, yusyaruna min kuburihim umyanal qalbi wal ain. Mereka yang ketika dibangkitkan dari kuburnya umyanal qalbi, buta mata, wal ain, buta hati, wal ain, dan buta mata. Wa asnanuhum ka qarnisur, sedangkan gigi-giginya seperti gigi-gigi sapi. Wa sifahum matruhatun ala sudurihim, sedangkan bibir mereka sampai kepada perutnya. Wa alsinatuhum matrunatun ala butunihim, dan lisan mereka menjulur sampai perut pula. Wa ala fakhdihim yakhruju min butunihim al-qadru, dan di atas paha mereka keluar daripada perut mereka al-qadru, kotoran-kotoran. Siapa mereka wahai Rasul? Haula'il ladzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang kanu yashrabunal khamra, yang senantiasa meminum arak. Golongan yang terakhir, wasani asyara yusyaruna min kuburihim wa wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Sedangkan golongan yang ke-12 adalah mereka orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Kemudian ada yang bertanya, siapa wahai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, haula'il ladzina ya'maluna shalihati wal hasanat. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh dan beramal baik. Wa yajtanibunal ma'asiya. Mereka orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Wa yuhafiduna 'ala shalawatil khamsi, dan mereka orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Wa matu 'ala taubah, dan mereka mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah 11 golongan tadi yang jelek-jelek, naudzubillah, yang buruk-buruk. Maka orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-13, maka Allah selamatkan dia daripada keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan nanti di yaumil qiyamah. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, adapun doa yang di hari yang ke-13, mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni fihi minad danasi wal aqdhar
wasabbirni fihi ala kainatil aqdar wa waffiqni fihi littuqa wa suhbatil abrar bi'aunika ya qurrata ain. Artinya, Allahumma wahai Allah, tahhirni, sucikan aku ya Allah, fihi di bulan Ramadan ini, minad danasi wal akdzar, minad danasi daripada kotoran-kotoran, wal akdzari dan daripada sampah-sampah. Yang paling utama adalah kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang ada di dalam hati sanubari kita, yang ada di dalam jiwa kita. Wasabbirni fihi ala kainatil aqdar, dan sobarkan aku ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah di bulan Ramadan tahun ini, ala kainatil aqdar, untuk menerima kadar atau qadar, takdir yang engkau berikan kepada aku. Wa wafiqni fihi littuqa wa suhbatil abrar, dan berikanlah taufik kepadaku ya Allah, fihi di bulan Ramadan ini, littuqa, untuk senantiasa taat dan takwa kepada engkau ya Allah, wa suhbatil abrar, berikan aku taufik ya Allah untuk bisa bersahabat, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Bi'aunika, tentunya dengan pertolongan engkau ya Allah, ya qurrata ain, wahai dat yang menjadi kebahagiaan hati ini. Demikianlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala daripada orang yang melaksanakan salat sunat tarawih di malam ke-13 beserta doanya yang telah kita baca tadi. Mudah-mudahan kita semua disucikan daripada, dibersihkan daripada dosa dan noda sampah-sampah hati, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran untuk menerima daripada takdir-takdir yang Allah jatahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bergaul, bersahabat bersama orang-orang yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum wa lafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.